Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah ikhwah sekalian di sore hari ini dengan izin Allah. Kita kembali berjumpa dalam halaqah ngaji kitab. Lanjutkan kajian usul fikih ya dari Syarah Al-Waraqat. Syarah dari Syekh Muhammad Hasan ya Dadau. Hafizahullah Ta'ala. Masih di pembahasan tentang nas ya zahir, muawwal, mujmal dan mubayyan. Di kitabnya halaman 61. Sebelumnya sudah dibahas tentang makna dari nas. Qala dia berkata wa zahiru dan zahir mahtamala amraini ahaduhuma adharu minal akhar. Yang memberi kemungkinan ya kepada dua perkara, salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, az-zahiru huwa muqabilun nasi. Zahir itu lawan dari nas. Wa huwa fa'ilun min fa'ilu fa'ilun waspun ya min zoharo. Fa'il ya sifat dari zoharo. Doha ya maknanya adalah kita doha jelas. Ida di situ tafsiriyah ini artikan yaitu. Fadzahiru maka zahir wadihud dalalati adalah yang jelas petunjuknya. Wa huwa fil istilahi dan dia di dalam istilah mahtamala amraini ahaduhuma azharu minal akhari. Yang mengandung kemungkinan dua perkara, salah satunya lebih kuat dari yang lainnya. Makna ya ini, yaitu dua makna ahaduhuma azharu minal akhari. Salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Fahuwa dan nasib zuhur. Dia di bawah dari nas dalam kejelasannya. Ya, jadi kalau nas itu kan hanya mengandung satu kemungkinan. Makanya yang nas itulah disebut dengan qat'i. Qat'i itu jadi yang hanya mengandung satu kemungkinan, tidak mengandung kemungkinan lain. Misalnya ya berkaitan dengan bilangan-bilangan ya. Misalnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ya Maha Esa ya satu. Itu kan qat'i tegas bahwa Allah itu satu. Tidak bisa berkemungkinan misalnya dipahami dua, tiga. Ya itu namanya nas ya. Ini mengandung satu kemungkinan maknanya. Ya begitu juga bilangan-bilangan yang lain ya di dalam Al-Quran. Seperti misalnya kumanhan ya. Ini aku jaldah misalnya 100 kali sambukan. Itu tegas dan sebagainya. Ya, nah sedangkan zahir itu mengandung kemungkinan lain, cuman kemungkinan lainnya lemah. Ya, mengandung kemungkinan mana lain tetapi lemah. Ya, kecuali kalau dia dikuatkan oleh dalil lain. Ya, dikuatkan oleh dalil lain. Nah, jadi ketika mengalihkan kepada makna yang lemah itu disebut takwil. Takwil itu adalah pada yang petunjuk maknanya itu zahir, mengandung kemungkinan yang lemah ya, lalu dialihkan. Nah, takwil itu makanya tidak sembarangan. Ya, kalau mengalihkan kepada makna yang lemah,
tanpa ada dalil, nah itu disebut takwil yang fasid, takwil yang rusak, tidak bisa diterima ya. Yang bisa diterima itu ada dalil lain yang memalingkan, yang menguatkan kepada makna yang lemah itu, nah itu baru bisa diterima. Ya qala wa awalu zahiru bid dalil, mengalihkan ditawilkan yang zahir itu dengan dalil ya. Yu awalu ay yurja'u ila asli, secara bahasa yu awal itu dikembalikan kepada asalnya. Wa ta'wil itu irja'u syai'i ila ghairi, mengembalikan sesuatu kepada yang lainnya. Min ala ilahi ya'ulu, dari kata ala ilahi ya'ulu. Idza raja, maknanya raja. Wa idza uwila summiya bil muawwal. Ya. Jadi ditakwilkan dinamakan dengan muawwal, wala takwil illa bidalil. Tidak ada takwil kecuali dengan dalil ya. Takwil di sini ini sini diberi catatan kaki. Syarqul abdi anil ma'nal raji ila ma'nal marju dari yaqtarilu bihi. Memalingkan lafaz dari makna raji kepada makna yang marju karena dalil yang menyertainya. Wa hadza fi urfil mutaakhirin minal mutafaqqihati wal mutakallimati wal muhaddisah wal mutasawwifah wa nahwihim. Ini istilah ini digunakan menurut istilah mutaakhirin ya. Para ahli fikih, para ahli kalam, para ahli hadis, para ahli tasawuf belakangan. Tapi dalam ilmu usul fikih, dalam kaitannya dengan apa namanya, memahami dalalah ya, petunjuk dari nas ya, juga istinbat, itu memang digunakan ya, metode istilah ta'wil ini. Wa amma ta'wil fil di salaf, adapun ta'wil dalam makna salaf itu memiliki dua makna, itu tafsir yang pertama ya, dan yang kedua nafsul murad bil kalam, maksudnya hakikoh ya. Dan diantaranya dijelaskan ya ketika menafsirkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah itu ya, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskan dua makna dalam istilah salaf, para ulama salaf ya, artinya disebut ulama salaf itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Dan juga yang dikandung di dalam nas ya, di dalam nas seperti tadi dalam ayat Quran ya, atau dalam hadis. Ta'wil itu kemungkinannya adalah dua. Itu pernah saya jelaskan ya dalam tulisan saya tentang ta'wil. Mana ta'wil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya hakikat. Ya, hakikat yang kembali kepadanya. Kalau berupa khobar berarti nanti pembuktian dari khobar itu. Kalau berupa perintah berarti pelaksanaannya. Makanya ketika Rasulullah membaca dalam doa ruku sujud ya, apa doanya? Doa ruku sujud, Subhana, ya nggak sendok panjang. Nanti kerja sholat sok hilaf. Nah itu kan subhanallah wa bihamdihi, itu kan kata Aisyah ya, doa itu ya ta'awwalul Quran, mentawil Al-Quran ya, maksudnya mentawil perintah di surat An-Nasr ya, fasabi bihamdi rabbika wastagfir. Nah itu tuh ditakwil ke dalam bacaan doa. Nah takwil di situ maksudnya dikembalikan kepada hakikat, yaitu maksudnya perintah itu dilaksanakan ya. Itu jadi makna takwil di situ hakikat ya.
Saya pernah jelaskan ya panjang lebar di tulisan saya tentang takwil, mana takwil. Sedangkan takwil mengalihkan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, ini istilah para ulama belakangan. Makna ini tidak digunakan di dalam nas, tidak digunakan oleh para ulama salaf. Ya, gitu. Jadi jangan keliru dalam memahami. Nah, kadang orang itu memahami yang ada di dalam nas dengan pemahaman ulama belakangan. Makna takwil itu sehingga salah, ya, sehingga salah. Jadi itu harus clear dulu masalah definisinya apa yang ada maksud takwil. Kalau kita baca tafsir atau bari ya Ibnu Jarir atau bari itu kan di setiap ayat beliau mengatakan wa ta'wilu fiha wa ta'wilu hadhil ayat. Takwil ayat ini, takwil yang beliau maksud itu tafsir. Bukan takwil artinya memalingkan dari mana yang wajib kepada yang mana. Jadi kadang orang nggak memperjelas dulu definisi maksudnya apa. Nah, adapun mentakwil ya dalam pengertian tadi, pengertian dalam ilmu usul fikih dari mana yang kuat kepada yang mana lemah ya itu sangat tergantung kepada dalil yang digunakan ya. Nah, kalau dalilnya kuat maka dia bisa diterima dan berarti itu memang penafsirannya seperti itu menjadi tafsiran yang diterima ya. Nah, adapun kalau tidak ada dalil ya untuk memalingkan ya kepada mana lain, nah ini yang tidak bisa diterima. Ya itu disepakati oleh para ahli usul fikih itu sepakat kalau tanpa ada dalil. Ya. Makanya diantaranya seperti mentakwil sifat-sifat Allah ya dari satu makna misalnya kepada makna yang lain, pada makna yang lemah gitu. Itu nggak bisa diterima karena tidak ada dalil yang bisa menguatkan. Ya, karena itu kan hanya anggapan saja. Ya, ketika Allah menyebut apa tangan Allah gitu, wajah Allah, ya ditakwil dengan alasan oh itu sama seperti makhluk. Nah, dari mana kita tahu ketika disebut tangan Allah itu sama dengan makhluk? Itu kan hanya prasangka, hanya anggapan saja. Jadi apapun sifat yang dinisbatkan kepada Allah, yaitu sebagai Allah. Tidak perlu kita berprasangka eh, jangan-jangan itu prasangka buruk. Jangan-jangan sama dengan makhluk. Ah, ini tidak diterima lalu ditawilkan. Ya, tangan sudah kekuasaan. Padahal kekuasaan sudah ada nasnya di ayat lain. Allah iya maksud. Tapi untuk tangan ini kan dia secara khusus. Mana tangan itu secara zahir ya tadi ya. Makna khusus tidak bisa dialihkan kepada makna yang lain. Karena kalau dialihkan kepada makna lain, kepada makna kekuasaan, berarti menolak makna khusus dari yad itu. Menolak makna khusus dari wajah itu. Ya, sedangkan tidak ada dalil yang bisa memalingkan. Karena kalau landasannya prasangka, ya semua sifat Allah tadi ditolak semua. Karena ketika disebut Allah mendengar, manusia juga mendengar. Jangan-jangan sama dengan manusia. Ya kan? Allah melihat, manusia juga sama melihat. Berarti sama dengan manusia. Jadi kalau landasannya cuma prasangka, maka inilah yang kemudian menjadi sebab penyimpangan ya awal ya dari orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang ditentang oleh para ulama salafnya tabi'ut tabi'in ya banyaknya. Itu kan karena itu mereka menolak sifat-sifat Allah karena apa namanya dengan landasan prasangka-prasangka yang tidak benar. Ya wa yusamma zahiru bid dalil. Nah, ketika yang takwil itu ada dalil ya yang menjadi penguatnya,
maka yang takwil tersebut itu disebut zohir juga. Jadi zohir dengan adanya dalil. Padalilu takwil huwa alladzi yusarrifu bihi lafdha an zahirihi ila ghairihi. Ya, jadi dalil takwil itu adalah yang memalingkan dengannya lafaz tersebut dari zahirnya kepada yang lain, kepada yang lemah itu. Ya, yang lemah itu ya kalau ada dalil yang kuat ya berarti dia jadi kuat. Wa zahiru kismani, maka zahir itu ada dua macam. Zahir bin jihati lafzi ay bi lafzihi zahir. Zahir dari sisi lafaz. Jadi dari sisi lafaznya sendiri dia sudah zahir, maknanya sudah kuat. Ya, wa zahir min jihati dalil. Zahir dari segi dalil ayat dalil ala ta'wilihi ya. Ada dalil yang menunjukkan kepada takwilnya fas bahas zahiron fil ma'na al maka ia menjadi zahir dalam makna yang lain alladzi kana fi yang sebelumnya tersembunyi gitu ya. Karena memang kalau dilihat dari lafadznya itu tidak lemah menunjukkan kepada mana tersebut ya, tapi karena ada dalil lain yang menguatkan ya maka menjadi zahir. Wali takwil syurut ya, takwil memiliki syarat-syarat. Min syurut takwil, di antara syarat takwil an yakuna bidalilin ya, dengan dalil fala yumkin an yu'awwala bi ghairi dalil, tidak mungkin ditakwilkan tanpa dalil. Wa minha an yakuna lafdhu qabilan li ta'wil, yang kedua ya di antaranya lafadznya memang menerima takwil. Fa in kana lafdhu sharihan la yaqbalu ta'wil, kalau lafadznya sharih jelas tidak menerima ta'wil fala yumkinu ta'wiluhu, tidak mungkin takwilnya. Seperti nas tadi, jadi petunjuknya qat'i ya itu tidak bisa ditakwil. Wa minha mujibun li ta'wil ya, di antaranya juga menuntut kepada takwil an yaqa'a fihi mujibun li ta'wili. Ya, ada ya padanya menuntut untuk takwil. Karena kalau dimaknai makna zahir hakiki itu misalnya bertentangan ya dengan dalil lain ya, atau bisa jadi misalnya tidak masuk akal atau bagaimana, rancu gitu ya, maka itu menuntut untuk ditawilkan. Wa min an yakuna lafdzul ladzi uwila ilaihi mutamalah ya. Lafaz yang ditawilkan mutamal itu ya tadi ya, mutamal dari zahir, tidak nas ya, tidak sorry. Ai makbulan fil arabiyah, diterima dari sisi bahasa Arab. Fala yumkin an yumal lafdhu ala ma taqtadihi lughah, maka tidak mungkin lafadznya diarahkan kepada yang tidak dituntut oleh bahasa. Jadi memang secara bahasa juga bisa memadai untuk dialihkan kepada makna lain tersebut. Wajhin minal wujuh ya, dengan satu bentuk pun, satu sisi pun ya dari bahasa Arab. Jadi harus bisa secara bahasa juga kena gitu ya. Fadzalika ta'wilun fasid, oleh karena itu fadzalika ta'wilun, maka itu adalah ta'wil yang fasid, yang rusak. Wa zuhuru lahu asbab, zuhur itu ada sebab-sebabnya. Fa yumkin an yakuna zuhuru bisababi haqiqah, maka memungkinkan zahir itu karena sebab hakikat. Fal hakikatu muqaddamatun alal majaz, hakikat didahulukan daripada majaz. Jadi memang asal dari makna dari suatu perkataan itu adalah hakikat. Ketika disebut al-asad singa ya singa beneran. Ya, walaupun singa itu bisa maknanya dialihkan orang yang pemberani, misalnya laki pemberani. Itu kan makna majas. Nah, mengalihkan kepada makna majas ya dari hakikat itu ya itu takwil itu lemah. Ya, itu diantaranya ya diantaranya. Ya makanya harus ada dalil. Syarat dari majas itu kan harus ada alaqo, kaitannya ada korina yang memalingkan. Kalau tidak ada korina alasan yang memalingkan ya itu nggak bisa.
ketika disebut al-asad ya sehingga harus pahami secara makna hakiki dulu. Tapi kalau ada korina misalnya ra'aitul asad di hotibun nasa. Saya melihat singa berbicara kepada manusia. Nah, itu berarti agak aneh itu kalau dimaknai hakikat. Sehingga dialihkan makna majas yaitu laki berani maksudnya. Wakadzalikal isbat muqaddamun ala hadbi. Begitu juga penetapan lebih didahulukan daripada pembuangan. Jadi secara asal ya kalimat itu ya apa adanya dengan lafaz-lafaz yang ada gitu. Ya bukan dengan adanya lafaz yang dibuang dari kalimat tersebut. Ya, sehingga ketika ada pertentangan misalnya antara memahami dengan lafaz-lafaz yang ada ya ataukah dengan adanya lafaz yang dibuang ya, maka secara asal didahulukan yang lafaz yang ada dulu isbat daripada dengan adanya yang dibuang. Wal umum kadzalika muqaddamun alal khusus. Yang umum didahulukan dari yang khusus ya di atas yang khusus fa kaunu lafzi mutanawilun likulli ma yaslula wa aula min tahsisi fil asli. Lafaz yang mencakup kepada seluruh apa yang cocok baginya itu lebih utama daripada mengkhususkannya secara asal. Hadhihi aujuh zuhur, ini adalah sebab-sebab zuhur kezahiran au asbabu zuhur ya. Sebab-sebab kezahiran. Ya, cukup dulu sampai di situ ya untuk bab usul fikih ya al-waraqat. Kalau ada yang ditanyakan dulu ya saya